Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami dalam katekesi singkat Paroki Santo Joseph. Tema katekesi pada hari ini adalah Sakramen Baptis. Saudara-saudari, Sakramen Baptis merupakan sakramen pertama yang menjadi pintu gerbang keselamatan dan awal kehidupan baru dalam Kristus. Selain itu, Sakramen Baptis juga merupakan tanda rahmat Allah yang menghapus dosa asal, menjadikan kita anak-anak Allah dan anggota gereja Kristus. Saudara-saudari, Yesus sendiri dalam sabdanya menegaskan bahwa "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena dengan menerima baptisan, seseorang dimateraikan dengan tanda kekal sebagai milik Kristus dan dipanggil untuk hidup dalam iman serta menghidupi panggilan kekudusan. Baptisan menandai awal perjalanan iman kita, di mana kita diundang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, perlu kita ketahui juga bahwa sakramen baptis memiliki 3 rahmat utama. Rahmat yang pertama ialah baptisan menghapus dosa asal dan segala dosa pribadi bagi mereka yang dibaptis setelah mencapai usia yang mampu untuk berdosa. Karena pada dasarnya, manusia lahir dalam keadaan terpisah dari Allah akibat dosa asal. Dan melalui baptisan, hubungan ini dipulihkan kembali sehingga kita dapat hidup dalam persatuan dengan Kristus. Rahmat yang kedua dari sakramen baptis adalah baptisan memberikan rahmat pengudusan yang menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus dan anggota gereja. Rahmat ini memampukan kita untuk bertumbuh dalam iman, berharap kepada Allah, dan mengasihi sesama dengan tulus. Selain itu, baptisan ini juga memberikan kita bagian dalam kehidupan ilahi yang menuntun kita untuk selalu memilih kebaikan dan menolak dosa. Sedangkan rahmat baptis yang ketiga adalah baptisan memberi kita materai rohani yang tak terhapuskan. Artinya, sakramen ini hanya dapat diterima sekali seumur hidup dan tidak dapat diulang. Materai ini adalah tanda bahwa kita telah menjadi bagian dari Kristus untuk selama-lamanya, baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, sakramen baptis dapat diberikan dengan 3 cara yang sah dalam gereja Katolik. Cara yang pertama adalah pencelupan ke dalam air atau submersi. Cara yang kedua adalah pencurahan air di atas kepala atau infusi. Dan cara yang ketiga adalah pemercikan air atau abspersio. Saudara-saudari, yang terpenting dalam baptisan adalah penggunaan air sebagai tanda penyucian serta pengucapan rumusan Trinitaris. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan darurat, bahkan seorang awam pun dapat melakukan sakramen baptis, asalkan ia memiliki niat yang benar dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh gereja. Maka sebagai umat beriman yang telah dibaptis, kita turut dipanggil untuk menghidupi rahmat baptisan dalam kehidupan sehari-hari. Baptisan bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi sebuah panggilan untuk terus bertumbuh dalam iman dan meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa. Semoga dengan katekesi singkat ini, kita umat Kristiani, kita umat Allah, semakin memahami apa itu sakramen baptis dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.